Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman suasana pedesaan Indonesia, tentu jumpa kembali kita dengan video-video tentang pedesaan. Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba jalan-jalan di sekitar pedesaan ini. Kebetulan di saat sekarang kita lagi berada di kebun cabai dan juga kita pada saat ini lagi panen cabai. Oke teman-teman, beginilah suasananya ya. Kalau kita hidup di desa ya mayoritas tentunya usaha kita bergerak di bidang pertanian. Jadi dengan memanfaatkan potensi yang ada, lahan yang ada, kita bisa tanami dengan berbagai macam tanaman. Diantaranya bisa kita tanam cabai dan juga nantinya teman-teman ya tentunya jangan di skip. Kami juga nanti akan berbagi informasi untuk Anda. Kita juga akan melihat nanti kebun jagung, kemudian juga kita akan kebetulan kita ada memasang jerat babi ya untuk menjaga kebun jagung kita. Oke. Dan tentunya kita ikuti dulu suasana kita bagaimana kita melakukan melihat kebun cabai dan panen cabai. Ya, teman-teman, inilah kira-kira kebun cabai kita dan ini ya, ini benda ini sebetulnya kecil tapi sangat bermanfaat. Ini adalah kapur barus yang sengaja kita tempatkan di kebun cabai itu di jarak-jarak 1 atau sampai 2 meter seperti ini kiri dan kanan. Nah, apa gunanya kapur barus ini? Setelah kami coba itu sangat efektif sekali untuk mengusir lalat dan binatang-binatang kecil lainnya sebagai perusak atau sebagai hama dari tanaman cabai. Jadi dengan kita menempatkan kapur barus mungkin dengan baunya yang menyengat, jadi lalat pemakan buah dan juga binatang kecil lainnya menjauh dari cabai yang kita tanam. Jadi ini sangat praktis dan ini telah beberapa kali kami cobakan. Ya teman-teman, kebetulan di siang hari ini kita lagi panen cabai dan juga karena beberapa hari ini hujan, baru sekarang kita sempat panen dan inilah suasana dan suasana pedesaan. Nanti di lain waktu kita mungkin akan review lagi dengan drone ya karena sekarang lagi musim hujan. Jadi kita lihat-lihat langsung saja suasana pedesaannya di kesempatan kali ini. Tentunya bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi keindahan alam pedesaan. Nah, inilah cabenya kena terlalu tinggi ya. Mungkin alhamdulillah tanahnya subur dan cabenya juga subur, jadi sedikit tinggi bahkan sampai di lebih tinggi dari kita berdiri. Jadi kita mengambil buahnya jongkok seperti ini. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Buahnya bagus-bagus, segar-segar buahnya. Semoga saja hasil panen kita kali ini memuaskan. Nah, itu juga masih kita tempatkan ya kapur barus untuk sebagai penjaga menjauhkan tanaman cabai kita dari gangguan-gangguan hama, lalat dan yang lain-lainnya, pokoknya yang binatang-binatang kecil yang mungkin nanti akan merusak baik itu daun cabai, batang cabai kita dan juga buahnya. Nah, ini kan teman-teman bisa kita lihat ini saya berdiri untuk mengambil videonya dan itu melebihi ketinggian kita. Jadi sangat subur sekali. Kita cuma pergunakan pupuk lebih mayoritas kita mempergunakan pupuk kandang yaitu dari tai puyuh dan ayam. Ya, jadi itu yang kita pergunakan. Di samping itu juga kita menambahkan pupuk organik cuma sedikit sebagai pembantu untuk pertumbuhan cabai kita. Mungkin di lain waktu kita akan ulas. Nah, ini kebetulan si abangnya lagi membawa cabai. Ya, alhamdulillah di siang hari ini karena cuaca juga bagus ya. Oke teman-teman, inilah bisa teman-teman lihat barangkali. Yuk kita jalan terus. Kita jalan sambil kita lihat-lihat bagaimana ya. Dan kalau juga mungkin teman-teman yang ada punya pengalaman lebih cara bertanam cabai atau mungkin ada masukan, silakan saja ditulis di kolom komentar. Tapi di sini kami lebih banyak mempergunakan pupuk kandang, yaitu tai ayam dan juga tai puyuh ini ditebar sebelum
kita melakukan penanaman cabai, itu sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum penanaman kita kasih tai puyuh dan juga tai ayam, potong. Jadi di situ kita tebar, kita dapatkan dari pengusaha-pengusaha ternak puyuh dan juga pengusaha ternak ayam. Ya, terus kita jalani teman-teman. Ini kebetulan ya belum siap kita panen, dan itu juga masih ada yang berbunga, dan semoga saja untuk kedepannya cabenya sehat dan buahnya banyak, hasilnya juga banyak. Iya teman-teman, tentunya ya beginilah suasananya. Kalau kita hidup di desa, ya tentunya kita akan selalu saja bergelut dengan usaha-usaha pertanian. Mungkin juga ada yang berusaha sayuran, ada yang perkebunan. Jadi kalau di tempat kami ini cukup komplit. Ada yang berusaha sayuran, juga ada yang perkebunan, ada juga yang berusaha di persawahan. Jadi karena di daerah kami ini di dataran tinggi, di ketinggiannya itu mencapai dari 1000 sampai 1100 mdpl. Nah, kebetulan juga dari dekat dari perkebunan cabai kita ini ada saung ya. Kalau di daerah kami ini pondok, ini kita pergunakan untuk mengolah tabu menjadi gula. Kalau di daerah kami disebut gula saka. Nah, di sebelahnya kita juga ada menanam jagung. Kebetulan udah hampir panen, mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu ini kita akan panen. Inilah hamparan tanaman jagung, dan juga jauh di sana ya ada begitu indah juga pemandangannya dengan hamparan Bukit Barisan. Ya, ini sudah berumur hampir 2,5 bulan ya, 2,5 bulan jagungnya. Ya mungkin beberapa setengah bulan atau 15 hari ke depan kita sudah bisa kembali panen jagung. Seperti kami sampaikan juga tadi, nanti kita akan lihat ya teman-teman, hama dari jagung ini adalah kebanyakan dari hama jagung itu babi, dan kami telah memasang jerat ya di pinggir-pinggir kebun jagung ini, dipasang jerat. Dan juga nanti ada juga tips sedikit buat teman-teman, mungkin bisa juga dicoba untuk sebagai penangkal agar jagung kita tidak diganggu hama babi. Nah, seperti ini juga tadi itu jagung untuk makanan ayam. Jadi jagung itu tidak bisa kita rebus, tidak bisa kita bakar karena seratnya begitu sedikit kasar, jadi keras dan pokoknya tidak enak kalau untuk kita bakar atau direbus ya. Itu khusus untuk makanan ayam. Dan juga di sekitar perkebunan kita juga ada kita tanam pisang, kulit manis, dan manggis juga. Pokoknya kita memanfaatkan tanah yang ada, lingkungan yang ada sebagai menghasilkan atau berdaya guna. Ya teman-teman, kita kembali ya ke saung, dimana seperti kami sampaikan tadi, sebetulnya pondok ini kita pergunakan sebagai tempat kita melakukan pengolahan tebu secara manual, itu mempergunakan tenaga kerbau. Mungkin di lain waktu kita akan juga perlihatkan bagaimana cara mengolah tebu menjadi gula merah. Seperti ini ya, ada tungku untuk memasak ataupun mengolah air tebu nantinya menjadi gula merah. Dan ya seperti ini ada tungkunya, ada berderet, kemudian ini ada kuali tempat kita menampung atau wadah kita menampung air tebunya dan memasak jadi gula merah. Dan juga informasi dari abang pemilik ini ya, katanya di sana ada dipasang jerat babi. Baik teman-teman, coba kita lihat ya bagaimana usaha ataupun siasat kita menyelamatkan tanaman kita dari gangguan hama babi. Dan yuk kita lewati, ini adalah kebetulan kebun tebu ini ya, kita lewati kebun tebu ini dan kita lihat bagaimana kita melakukan usaha menjaga kebun kita agar tidak diganggu hama babi. Kemudian juga
kata abang tadi ada juga yang ditanam di bawahnya itu tadi tancap-tancapkan di pinggir kebun untuk menjaga tanaman jagung tadi dari hama babi. Ya di mana ya, coba kita lihat kata si abang tadi, di pinggir kebun tebu ini ada dipasang jerat, yaitu dekat dari kebun jagung. Ya teman-teman, ikuti terus perjalanan kami di suasana pedesaan Indonesia. Semoga saja video ini bisa memberikan hiburan, bisa memberikan manfaat, dan bagaimana pendapat teman-teman tentunya ditulis ya di kolom komentar. Baik itu kritik, saran, pesan, silahkan saja teman tulis di kolom komentar. Ya teman-teman, ya mana ya, kita lihat dari tadi sudah kita cari-cari mana ya jeratnya. Wah ini nih, baru kelihatan dari jauh. Nah ini jeratnya. Jadi sistem jerat ini ada dua macam. Ini dari kawat bekas rem ya, bekas rem motor. Kita buat lingkaran, kemudian kita kasih simpul, dan ini kalau babinya masuk nanti akan terjerat ataupun diikat oleh tali bekas rem atau gas. Biasanya kita pergunakan gas Vespa. Oke teman-teman, yang di bawahnya lagi ada lagi satu lagi jeratnya. Ini dengan sistem sebagai pegas ya, ada platingnya. Jadi kayu ini apabila nanti picu yang kita buat diinjak babi, dan plating ini akan menarik rem tadi, tali sling tadi ya, akan menarik, jadi akan mengikat kaki dari babi tersebut. Nah di bawah ini ada, di bawah seperti ini ada, sebetulnya ada pemicunya, ada pemicu yang kemudian apabila diinjak, kemudian tahanan dari pegas ini akan terlepas, dan sehingga plating ini akan menarik tali sling tadi, kemudian babi akan terikat. Begitulah kira-kira ya secara garis kasarnya sistem kerja dari jerat ini. Baik teman-teman, kita lihat ke bawah, karena kata si abang tadi ada di bawah lagi ada yang ditempatkan juga sebagai usaha menjaga perkebunan jagung kita terjauh dari gangguan hama babi. Nah ini juga ada aren ya. Sebetulnya banyak sekali potensi alam yang bisa kita manfaatkan, bisa kita olah menjadi sumber mata pencaharian atau sebagai sumber ekonomi kalau kita hidup di pedesaan. Jadi tergantung bagaimana kepiawaian dan kemauan kita hidup di desa. Ya ini batang aren yang sengaja dipelihara, mungkin nanti buahnya akan diambil sebagai untuk diolah menjadi kolang-kaling. Itu terbuat dari buah aren. Kita kembali ke arah perkebunan tadi, dan kita lihat apa ya yang disampaikan abang yang tadi, yaitu sebagai alat ataupun salah satu bisa kita pergunakan untuk menjaga perkebunan kita dari hama babi. Inilah kebun kita, kebun jagung yang kita lihat dari atas tadi. Kita jalan terus ya teman-teman. Nah dekat inilah yang dimaksud abang tadi, sebagai kita juga bisa melakukan usaha ini, dan kita tinggal tancap-tancapkan. Nah ini dia, ini adalah rambut ya. Rambut bisa kita beli atau kita ambil di tempat pangkas rambut, kemudian kita buat dari bambu dan dijepit. Di sore harinya menjelang maghrib itu bisa kita bakar, kita keliling kita bakar, jadi ada aroma atau bau dari rambut yang dibakar tadi. Nah babi nanti akan merasa mungkin ketakutan atau enggan untuk mendekati kebun jagung kita. Jadi ini bisa juga menjaga perkebunan jagung kita dari gangguan hama babi. Ya teman-teman, kita kembali saja kita ya ke tempat tadi, sembari kita lihat-lihat apa saja yang ada di sekitar area ini. Kita terus, dan juga ada rumput yang bisa kita manfaatkan untuk makanan ternak, ada juga pohon pisang. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa kita tanam di lahan kita yang ada. Mungkin juga seperti jauh di bawah juga ada sawah, ada perkebunan cabai yang lainnya, karena di sini adalah
pemiliknya banyak sekali ya masyarakat karena mayoritas di sini adalah sebetulnya adalah kebun tebu. Dan seperti ini juga ada bahan batang manggis yang juga ini walaupun kecil sudah mulai berbuah karena manggisnya itu manggis yang kualitas bibitnya bagus, kemudian yang sudah bibit unggul, jadi walaupun kecil manggisnya sudah mulai berbuah. Dan kita terus ya jalan teman-teman. Ini juga ada batang mahoni, kemudian pohon pisang, kulit manis, bambu, batang surian juga. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan, kita lakukan kalau kita hidup di pedesaan. Nah, ini sahabatnya udah mulai ya. Tadi sudah ada di bawah. Tadi berapa ya? 2 karung ya. Oh, bukan 4, berarti udah 6 ya. Nah, dengan yang ini hasil panen kita di kesempatan kali ini panen yang ke 3 ya, panen ketiga. Biasanya kalau cabenya sehat dan tidak ada hal-hal lainnya, itu bisa mencapai 14 sampai 16 kali panen. Jadi panen puncak itu biasanya di panen yang ke 8 ya itulah. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih tentunya bagi Anda yang telah setia mengikuti channel kami, dan jangan lupa sekali lagi di subscribe dan juga dibagikan buat teman-teman yang lainnya. Semoga saja video ini ada bermanfaat, dan tentunya setidaknya video ini bisa memberikan rasa atau mengobat rasa kangen bagi teman-teman yang dari perantauan yang dulu mungkin pernah hidup sebagai petani di pedesaan. Jadi hidup di desa, hidup di kota sebetulnya tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mensiasati, itulah yang bisa kita lakukan. Iya teman-teman, inilah seperti kami sampaikan tadi, ini adalah kilang tebunya yang secara manual, yang terbuat dari besi. Biasanya besi ini dibuat dari bekas besi pipa minyak ya. Nah seperti ini, jadi kita masukkan tebunya dari arah di sini, kemudian akan keluar di sana, air tebunya akan turun ke bawah, dan itu ada semacam pipa penyalur ke tempat kita memasak air tebu tadi. Dan kilang tebu ini itu akan mempergunakan tenaga kerbau, jadi kerbaunya akan berjalan berkeliling dan memutar dari kilangan tadi, dan inilah tungkunya. Untuk merebus air tebu tersebut itu biasanya berjam-jam ya, bahkan sampai 4 sampai 5 jam dari air tebunya sampai menjadi gula merah. Dan gula merah ini akan nanti kita jual ke kota yang ada, ke Pekanbaru, ke Medan, dan juga daerah-daerah Pulau Jawa. Ya teman-teman, terima kasih atas perjumpaan kita pada kali ini. Sampai jumpa dengan video-video kami berikutnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.